Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, marilah kita bersama bangkit berdiri. Kita akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Berkati hamba-Mu yang akan memimpin ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa, memohon pimpinan, penyertaan, anugerah daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, marilah kita akan menyaksikan, mendengarkan sebuah pujian. Sebuah pujian yang indah yang mengatakan bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk kita boleh bersaksi bagi Tuhan, untuk kita boleh menjadi pemberita Injil. Tuhan ingin kita semua ambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Mari kita masuk di dalam doa.
Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami bersama jemaat-Mu mengucap syukur atas kesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan siapkan hati kami, pikiran, jiwa raga kami. Kami ingin datang kepadamu, kami ingin menyembah Engkau, dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih. Berkati firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Mari saudara sekalian yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kita bertanya, apa makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kita orang-orang yang percaya? Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan makna bahwa Tuhan Yesus sudah selesai tugasnya di muka bumi. Mulai dari kelahiran Tuhan Yesus, pada waktu hari Natal kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan kemudian pada usia kira-kira 30 tahun, Tuhan Yesus mulai dibaptis, melayani, memberitakan Injil, mengabarkan kerajaan Allah, dan juga melayani orang-orang yang perlu disembuhkan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, sampai Tuhan Yesus naik ke surga, ada beberapa hal yang penting yang kita boleh renungkan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus mulai melayani, mulai dari Dia dibaptis, kemudian Dia memberitakan Injil, mengajar orang banyak. Kemudian Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, menderita dan mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Dan kemudian selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sampai pada Ia naik ke surga. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kisah Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, satu waktu yang cukup singkat, tetapi begitu berarti bagi kehidupan kita. Tuhan begitu menghargai
pelayanan Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Dan biarlah kita boleh bersama-sama mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 46 berkata demikian. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu semua adalah saksi dari semuanya ini. Tugas utama Tuhan Yesus sudah selesai dilakukan. Kematian Dia di atas kayu salib, kebangkitan Dia, dan kemudian Dia naik ke surga. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Tuhan Yesus ingin kita memberitakan berita pengampunan kepada orang banyak, supaya orang-orang yang berdosa mendapatkan keselamatan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga, satu peristiwa yang penting yang bisa kita peringati pada hari ini. Dan kita mau merenungkan beberapa hal dari bacaan yang telah kita baca bersama tadi. Apa yang diterima oleh murid-murid daripada Tuhan Yesus? Yang pertama, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-50 dikatakan Tuhan Yesus mengangkat tangannya, kemudian Dia memberkati mereka. Pada saat itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke Betania, dan kemudian mereka berjalan sampai di satu tempat. Tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti, dan Tuhan Yesus diangkat ke surga, naik ke surga. Murid-muridnya merasa heran, peristiwa yang belum pernah mereka saksikan. Murid-muridnya menatap kepada Tuhan Yesus. Mereka saling berpandangan sampai sejauh mata mereka bisa memandang. Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Tetapi sebelum perpisahan yang mengagumkan ini, Tuhan Yesus berkata, Dia mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya. Sebelum mereka berpisah, Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Saudara sekalian, satu momen yang indah di dalam perpisahan ini. Tuhan Yesus ingin sekali lagi memberkati murid-muridnya. Saudara sekalian, kita tahu bahwa pada saat peristiwa penyaliban, penderitaan Tuhan Yesus, murid-muridnya ada yang merasa sedih, merasa kecewa, merasa takut. Dan pada saat ini Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Tuhan Yesus ingin mereka diberkati. Tuhan Yesus ingin mereka diberikan damai sejahtera. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat ini
Tuhan ingin memberkati kita melalui Roh-Nya yang kudus. Pada saat ini, apa yang saudara rasakan di dalam momen kita memasuki pandemi COVID-19? Apa yang saudara rasakan? Apakah saudara merasa takut, merasa khawatir? Apakah saudara merasa putus asa? Pada saat ini Tuhan Yesus rindu memberkati kita. Kita berdoa, kita merendahkan diri, kita percaya Tuhan Allah Roh Kudus rindu memberkati kita, supaya sukacita surgawi yang sejati tinggal di dalam hati kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam hati kita. Hal yang kedua, saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, maka di dalam ayat ke-51, tiba-tiba Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat. Satu peristiwa yang supranatural, yang belum pernah mereka lihat. Saudara sekalian, di dalam kehidupan Tuhan Yesus, kita melihat beberapa kali peristiwa supranatural. Yang pertama, pada waktu kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dilahirkan oleh anak darah Maria. Tuhan Yesus dikandung oleh Roh Kudus, lahir oleh karena anak darah, melalui anak darah Maria. Itu adalah peristiwa supranatural yang belum pernah terjadi di dalam sejarah umat manusia. Kemudian setelah kematian Tuhan Yesus, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Itu juga adalah peristiwa supranatural, di mana Tuhan Yesus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang kekal. Belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia, seseorang dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang kekal. Dan yang terakhir, yang ketiga, pada waktu Tuhan Yesus diangkat naik ke surga, satu peristiwa yang supranatural. Kita belum pernah melihat seseorang yang diangkat ke surga di dalam kemuliaan. Pada saat seseorang meninggal, pada lazimnya orang itu dikuburkan dan kembali kepada tanah. Firman Tuhan berkata, manusia berasal dari debu tanah, kembali ke tanah. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus diangkat naik ke surga, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berasal dari surga dan kemudian kembali ke surga. Kita perlu bersyukur melihat Tuhan kita yang Maha Kuasa, Tuhan kita yang dimuliakan. Murid-muridnya sempat menyaksikan peristiwa yang supranatural ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekalipun secara mata fisik sekarang kita tidak melihat peristiwa itu, biarlah mata rohani kita
kita bisa merasakan kenaikan Tuhan Yesus. Peristiwa yang supranatural itu ada di dalam hati dan kehidupan kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat ini juga saya sebagai seorang pendeta merasakan sesuatu yang berbeda daripada biasanya. Biasanya saya khotbah di gereja dihadiri oleh jemaat semua, tetapi kali ini harus khotbah melalui rekaman video. Pada saat Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, peringatan kematian Tuhan Yesus, pada saat Paskah, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, dan pada saat hari ini, kenaikan Tuhan Yesus. Kita berjumpa melalui rekaman video YouTube ini. Saudara sekalian, ini satu pengalaman yang belum pernah saya alami sebagai seorang pendeta. Biarlah saudara sekalian, kita boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Roh Kudus menjamah dan menolong kita. Hal yang ketiga, dikatakan kemudian murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara sekalian, yang ketiga adalah ada pesan-pesan terakhir dari Tuhan Yesus kepada murid-murid. Pesan yang begitu penting, pesan yang begitu berharga. Pesan yang pertama, di dalam Lukas 24 ayat 49 yang berbunyi demikian. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Pesan yang pertama, saudara sekalian, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya jangan meninggalkan kota Yerusalem. Mereka berkumpul bersama, mereka berdoa, menantikan janji Bapa. Janji Bapa adalah turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Janji Bapa adalah Tuhan ingin mengirimkan Roh Kudus menggantikan kehadiran Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus merupakan satu oknum, satu pribadi yang menjadi penolong kita, satu pribadi yang menyertai kita setiap saat. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lagu yang tadi kita dengar juga berkata hal yang sama. Kamu akan menjadi saksiku setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, perintah Tuhan Yesus yang terakhir di dalam Matius 28 ayat 18
yang berbunyi demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perintah amanat agung yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita, orang-orang yang percaya. Dikatakan di sini, kalimat perintah yang pertama, pergilah. Sebagai orang percaya, Tuhan berkata kepada kita, kita harus memberitakan Injil, kita harus pergi. Artinya, saudara sekalian, kita harus aktif. Kita jangan menjadi orang Kristen yang pasif. Orang Kristen yang pasif adalah orang Kristen yang hanya datang ke gereja, mendengarkan khotbah, menerima khotbah, kemudian pulang. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi seorang Kristen yang aktif. Dan Tuhan berkata, pergilah. Jadikanlah berkat bagi orang lain. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita harus belajar mengasihi semua bangsa. Di sekitar kita ada berbagai macam suku bangsa. Dan kita harus mengasihi mereka, tidak membeda-bedakan. Kita harus memberitakan Injil kepada mereka. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa membawa seorang yang belum percaya datang ke gereja, itu baru langkah yang pertama. Jangan kita merasa bangga terlebih dahulu membawa seorang datang ke gereja. Itu baru langkah pertama di mana hal itu bisa kita lakukan dan mudah dilakukan. Kita jemput teman kita yang belum percaya ini, kita bawa ke gereja. Tapi yang diperintahkan Tuhan Yesus adalah bukan sekedar membawa teman kita datang ke gereja, tapi kita harus bersama memikirkan. Kita harus membawa satu jiwa yang tadinya binasa, sampai jiwa ini boleh menerima keselamatan, hidup yang kekal. Jiwanya berpindah dari kebinasaan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara sekalian, perubahan ini tidak mudah, tetapi itu adalah bagian dari tugas kita. Apalagi bila ada di antara anggota keluarga kita, saudara kita yang belum percaya, kita mengasihi mereka. Mungkin ada sahabat yang dekat dengan kita, kita mengasihi dia. Kita ingin jiwanya selamat, tidak binasa. Maka kita harus menjadikan dia sebagai murid Tuhan. Kemudian mereka dibaptis,
Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biasanya ini melibatkan pendeta yang melakukan sakramen baptisan kudus. Kita mendampingi teman kita memasuki sakramen baptisan sampai dia betul-betul percaya. Dan yang terakhir, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita bimbing teman kita ini sampai mengenal kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita bisa membawa satu jiwa dari keadaan yang binasa kepada hidup kekal, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati jiwa kita. Tuhan memberkati keluarga kita. Dan Tuhan akan bersama malaikat di surga bersorak-sorai. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami akan perintah Tuhan Yesus sebelum Engkau naik ke surga, supaya kami boleh memberitakan Injil kepada semua orang. Tuhan, berkati kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami diberikan satu kuasa, boleh memberitakan Injil kepada mereka. Terima kasih. Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing. Tuhan, di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung, dan kami tidak tahu pasti sampai kapan pandemi ini berakhir, tetapi kami percaya Engkau bersama dengan kami. Engkau menjaga, melindungi kami. Bahkan kami boleh berbagi kasih. Kami boleh memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang perlu kami beritakan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami percaya, kami yakin Engkau juga mengasihi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, bangsa yang besar ini ada di dalam tangan perlindungan Tuhan. Dan supaya banyak jiwa boleh dimenangkan, kami percaya Tuhan, melewati pandemi COVID-19 ini, ada banyak jiwa-jiwa yang dituai, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan. Berkati pasien-pasien yang masih dirawat. Berkati para dokter, perawat yang bekerja keras merawat pasien-pasien. Berkati Tuhan orang-orang yang beraktivitas, supaya mereka diberikan hati yang waspada, hati yang mau menjaga diri, hati yang mau menjaga kebersihan, menjaga diri mereka, supaya mereka tidak terkena virus COVID-19. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu,
Marilah kita bangkit berdiri, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati.